Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukranillah. Shalli wa sallim ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat apa ini? Ini saya mengambil video ini malam hari. Jadi selamat malam. Selamat malam teman-teman peserta LDKS SMP Bina Bangsa Surabaya tahun 2020. Selamat pagi peserta LDKS SMP Bina Bangsa tahun 2020. Selamat siang semuanya, saya ucapkan kepada semua peserta LDKS SMP Bina Bangsa Surabaya tahun 2020. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya dan juga teman-teman semua dimanapun kalian berada, kita masih bisa dipertemukan meski dalam keadaan yang daring, dalam jaringan. Melalui video ini Kak Anik akan bercakap-cakap, akan bercerita, dan juga akan menjelaskan sebuah materi yang bernama public speaking. Sebelumnya, teman-teman semua, saya tanya dulu. Ketika Kak Anik bilang selamat pagi, maka kalian harus menjawab pagi. Siap ya? Oke. Selamat pagi. Nah, belum keras. Kalian harus meneriakkan selamat pagi. Karena apa? Teriak adalah salah satu bagian dari olah vokal. Karena agar suara kita menjadi keras, agar suara kita menjadi nyaring. Kali ulangi lagi. Selamat pagi semuanya. Oke. Selamat siang yang berada di sana. Oke. Selamat malam semuanya. Oke, terima kasih. Yang kedua, Kak Anik akan bilang bagaimana kabar kalian pada hari ini? Maka saya akan menjawab, alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Takbir. Karena pada kesempatan hari ini, kesempatan kali ini, Kak Anik ingin teman-teman LDKS semuanya yang sekarang berjumlah kurang lebih 74 peserta. Nah, itu jumlah yang tidak kecil, jumlah yang sangat besar. Jadi kalian harus semangat. Saya Kak Anik ulangi lagi. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, lebih keras. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Gimana kabar kalian? Oke, inilah salah satu pembelajaran atau salah satu komunikasi dengan cara daring dalam jaringan. Teman-teman semua tentu tahu materi ini adalah bukan materi biasa. Kak Anik akan menjelaskan terkait beberapa hal yang harus kalian lakukan ketika menjadi seorang pemimpin. Bukan hanya pemimpin, tapi ketika kalian sudah masuk ke dalam sekolah menengah pertama, kelas 7, kelas 8, atau bahkan yang sekarang ada peserta anggota OSIS juga, dia sudah kelas 9. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan, hal-hal apa saja yang harus dimengerti, dan hal-hal apa saja yang harus dipahami selaku siswa SMP Bina Bangsa Surabaya. Beri tepuk tangan. Tepuk lebih keras. Oke, paling keras. Sangat keras. Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang kalian semua harus ketahui, adik sekalian. Di dalam dunia kepemimpinan, di dalam dunia organisasi, di dalam dunia pendidikan, ada 3 ciri. Berapa? 3 ciri seorang dikatakan mempunyai ilmu. Adik-adik tentu tahu
Bedanya atau perbedaan orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Perbedaannya ada di 3 ciri. Yang pertama, orang yang mempunyai ilmu, dia memiliki sikap ramah. Nah ini, ada kok Kak orang yang punya ilmu tapi dia nggak ramah, tapi dia cuek, dia orangnya masa bodoh. Berarti dia tidak paham akan ilmunya. Orang yang punya ilmu adalah orang yang ramah. Kesindir kan ya. Ya. Jadi gak masalah ya. Jadi teman-teman yang merasa belum ramah berarti belum mempunyai ilmu. Kok bisa Kak? Begini, kalian jelaskan. Orang yang punya ilmu harus punya sifat ramah. Karena apa? Ilmu itu kan sesuatu yang baru. Ilmu adalah sesuatu yang belum kita pelajari. Kemudian ketika kita mempelajarinya, kita akan menjadi tahu. Contoh, ilmu membersihkan muka, ilmu bela diri, atau yang paling ringan saja, ilmu caranya makan. Nah, ini kan juga ilmu. Nah, ketika kalau teman-teman sudah mempunyai ilmu atau pengetahuan ya, tentang suatu hal, tentu teman-teman mempunyai sikap ramah. Apa itu ramah? Ramah adalah murah senyum. Salah satunya itu. Halo, iya. Ketika disapa sama temannya, apa kabar? Baik. Berarti itu tandanya orang berilmu. Karena salah satu ciri dari sifatnya ilmu adalah dia mengamalkan, dia menjalankan apa yang menjadi pengetahuan bagi diri. Satu ciri orang berilmu yaitu ramah. Andre, Pak, berarti dia bukan orang berilmu. Tapi kan ada pepatah mengatakan orang berilmu itu dia pendiam, nggak banyak omong. Pendiam, bukan berarti nggak ramah. Orang pendiam itu memang tabiatnya pendiam. Tapi sebenarnya kalau dia disuruh bicara, sebenarnya kalau dia disuruh untuk ngomong di depan umum, dia akan ramah. Ramah itu bicaranya renyah, sedikit tapi mengena, daripada banyak tapi nggak ada esensinya, nggak ada intinya. Ya, jadi teman-teman semua, apa yang harus dilakukan ketika kalian punya ilmu? Oke, yang harus dilakukan ketika kita mempunyai ilmu adalah ramah. Yang kedua, siap. Yang kedua, apa kira-kira? Orang yang punya ilmu, cirinya orang yang punya ilmu adalah peduli. That's right. Peduli. Apa itu Kak peduli? Peduli itu gampang saja ya. Peduli itu artinya kita sadar, kita tahu bahwa kita hidup bermasyarakat. Kita ini makhluk sosial teman-teman semua. Kita nggak mungkin hidup sendiri, kecuali jika teman-teman itu hidupnya di hutan. Ada lagu kan? Tarzan hidupnya di hutan. Itu lagu di Indonesia ya, belum mesti ingat saya. Mungkin teman-teman semua peserta LDKS tidak menangi itu. Jadi peduli itu artinya seseorang sadar bahwa dirinya itu hidup di masyarakat, hidup di suatu komunitas. Jadi mereka sadar, oh ternyata saya itu hidup berdampingan. Contoh, kita mau makan saja, kita nggak mungkin sendirian. Kita butuh orang yang menanam padi, petani. Kita butuh orang yang menjual beras, pedagang ya di pasar. Kita butuh sesuatu untuk membeli beras, yaitu uang. Uang didapatkan dari bekerja, bukan dari yang lain. Jadi teman-teman harus mempunyai sifat peduli. Jika orang semakin tinggi pedulinya, semakin besar pedulinya, maka dipastikan orang tersebut mempunyai ilmu. Loh Kak, ilmu apa sih Kak yang dimaksud? Orang itu biasa-biasa aja Kak. Matematikanya dapat 4,
bahasa Inggrisnya dapat 3, IPA dapat 5. Apa ini yang dikatakan berilmu? Teman-teman semuanya, adik-adikku sekalian yang saya cintai, ilmu itu bukan hanya pintar atau cerdas di dalam mata pelajaran, tetapi ilmu yang dinamakan orang berilmu adalah orang yang tahu bahwa dirinya itu berbeda dari yang lain. Contoh, kita sudah sekolah, berarti kita sudah punya ilmu, makanya kita harus mempunyai sifat peduli. Semakin tinggi pedulinya kita, maka kita dikatakan orang yang berilmu. Contoh, teman-teman nggak punya pulpen, pulpenku ketinggalan. Nah, kita yang punya pulpen 2 sudah selayaknya, sudah seharusnya kita meminjami kepada teman kita. Itu peduli. Ya, sederhananya gini, ciri orang punya ilmu. Jadi ilmu ini adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang menjadi derajatnya naik. Ilmu itu adalah sesuatu yang ketika dimiliki oleh seseorang ini menjadi sangat bernilai, sangat berharga. Satu, pertama adalah cirinya adalah ramah. Yang kedua, cirinya adalah peduli. Yang ketiga, kira-kira apa? Yang ketiga, orang yang punya ilmu adalah orang yang mampu berkomunikasi secara baik. Apa sih Kak komunikasi itu? Teman-teman harus tahu, ya kan? Komunikasi adalah suatu cara seseorang untuk mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya kepada orang lain. Contoh nih, teman-teman mau beli sesuatu, contoh beli bakwan Pak Agus. Ya, bakwan Pak Agus ini adalah bakwan yang legendaris yang berada di lingkungan SMP Bintang Bangsa Surabaya. Harganya murah meriah teman, cuma Rp5.000, teman-teman bisa langsung kenyang. Contoh, berkomunikasi yang baik atau mampu berkomunikasi secara baik dengan orang lain. Bagus, kan namanya Pak Agus ya, yang jual bakwan namanya Pak Agus. Bagus, bakwan 1. Ya, ini bukan komunikasi yang baik. Tandanya orang ini tong kosong, berbunyi nyaring, banyak omong tapi nggak ada intinya. Bagus, bakwan 1. Ini bukan orang yang punya ilmu. Jadi Kak Anik pastikan orang yang seperti itu ilmunya rendah. Kenapa? Dia nggak bisa menghargai orang lain. Dia nggak bisa berkomunikasi secara baik. Jadi orang yang punya ilmu, dia harus mampu berkomunikasi secara baik. Contoh, ketika kita mau ngejain ke Pak Agus tumbas atau beli. Pak Agus beli bakwan 1. Makan sini Pak Bungkus. Kerja, makan sini Pak. Kan baik. Contoh lagi, ketika kita sedang ingin izin keluar, ketika di tengah-tengah pelajaran, tiba-tiba kita langsung lari keluar. Nah, ini cara berkomunikasi yang nggak bagus. Kak, komunikasi itu kan yang diomongkan, bukan yang dilaksanakan. Belum tentu ada di sekalian. Yang namanya komunikasi itu ada 2. Iya, 2 ini. Komunikasi. Ada yang berbentuk ucapan, ada yang berbentuk perbuatan. Ini namanya komunikasi. Jadi kalau kita ingin keluar dari kelas, ingin izin keluar dari kelas, entah itu kita kebelet pup, atau kita ingin sekedar buang air kecil, atau dipanggil guru, dipanggil kepala sekolah, majulah ke depan kelas, atau acukan tangan, Pak izin. Itu cara berkomunikasi yang baik. Atau langsung maju, Pak mohon maaf saya izin mau keluar. Ngapain? Ke belakang Pak. Itu namanya cara berkomunikasi yang bagus. Kakak ulangi lagi, ada 3 ciri orang yang dikatakan mempunyai ilmu. Yang pertama apa? Ramah. Yang kedua apa? Peduli. Yang ketiga apa? Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara baik. Saya yakin teman-teman semua di sini adalah orang-orang hebat. Teman-teman sudah diberikan materi-materi terkait leadership oleh Bapak Sulaiman Hasan MPD, ya. Teman-teman juga sudah diberikan materi tentang manajemen organisasi, optimalisasi otak kanan. Jadi teman-teman harus paham apa sih OSIS itu?
OSIS itu organisasi siswa intrasekolah, kayak itu kan singkatannya, kepanjangannya. Nah, jadi di dalam OSIS itu ada yang namanya kepemimpinan. Di dalam OSIS juga ada yang namanya manajemen organisasi. Teman-teman sudah paham? Teman-teman sudah mendapatkan materi itu. Nah, sekarang bersama saya, Kakak Muhammad Andik Yasroni yang sangat imut ini, kita akan berbicara terkait di dalam tubuh OSIS itu ada yang namanya public speaking. Apa sih Kak public speaking itu Kak? Nah, tadi orang yang mau dan orang yang mampu menguasai public speaking, dia harus punya ilmu. Cirinya orang punya ilmu tiga tadi. Jadi orang itu tidak akan bisa menguasai ilmu public speaking sebelum dia ramah, peduli, dan mampu berkomunikasi secara baik. Oke, ini akan jelaskan. Public speaking itu semacam ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seseorang menyampaikan sebuah pendapat di depan umum. Teman-teman tentu tahu ada pelajaran bahasa Indonesia, ada pelajaran matematika, ada PKN, dan juga ada yang lain. Semisal ada seorang guru mengatakan di kelas 7, misalkan ada namanya Elena, ayo maju. Coba kamu baca halaman 12 bab 1 bahasa Indonesia. Hai, masih bersama saya ya, Kak Anik. Saya lanjutkan. Jadi misalkan tadi ada teman kita namanya Elena ini kelas 7, disuruh dimintai tolong sama guru bahasa Indonesia. Elena, ayo kamu maju, silakan dibaca di depan kelas. Nah, si Elena ini dia punya dua pilihan, mau maju atau enggak. Kalau maju, dia harus berani dibaca di depan teman-temannya. Tapi kalau nggak maju, dia akan kena marah sama gurunya. Nah, ini sebuah pilihan. Nah, disinilah ilmu public speaking itu dibutuhkan. Jadi ringkasnya teman-teman semua, public speaking adalah sebuah ilmu untuk melatih seseorang bisa mengungkapkan atau berbicara di depan umum. Nah, apa saja yang harus diketahui oleh seseorang sehingga dia menguasai ilmu public speaking? Yang pertama, seseorang itu harus berani. Apa teman-teman? Berani. Yes, berani. Sifat berani merupakan sifat yang sangat-sangat unik, sifat yang amat sangat dibutuhkan bagi seseorang jika dia ingin berbicara di depan umum. Jadi kami akan membocorkan kepada teman-teman LTKS yang saya banggakan semuanya ini tentang 5 hal yang harus dikuasai ketika seseorang mau menguasai ilmu public speaking atau bisa berbicara di depan umum. Ngomong di depan umum itu mudah. Ngomong di depan umum enggak kah? Aku takut. Enggak kah? Aku enggak pede. Enggak kah? Lain kali aja. Nah, itu penyakit. Itu hal yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman peserta LTKS SMP Bina Bangsa Surabaya tahun 2020. Maka teman-teman harus menguasai 5 hal ini. Yang pertama adalah teman-teman harus memiliki sifat berani. Apa sih Kak berani itu? Berani adalah sifat yang menganggap teman-teman yang lain atau segala hal yang berada di sekeliling orang tersebut dianggap tidak ada. Berani aja, merasa dirinya ini mempunyai kekuatan lebih, merasa dirinya ini bisa, merasa dirinya ini pasti bisa melakukan segala hal. Berani. Kalau si Elena tadi
itu dia nggak mempunyai sifat berani, yakin dia nggak akan bisa berbicara di depan umum. Kemudian ada lagi contoh, ada yang namanya Richard. Richard ini juga kelas 7. Ayo silakan Richard, bisa nggak mengerjakan soal matematika yang ibu contohkan? Bisa nggak mengerjakan soal matematika yang berada di papan tulis? Kemudian Richard ini misalkan dia punya sifat berani, maka dia langsung bisa mengerjakan soal-soal yang berada di papan tulis. Atau dia disuruh maju, disuruh presentasi. Apa itu presentasi? Presentasi adalah cara seseorang untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan, sama kayak public speaking. Jadi yang pertama yang harus teman-teman kuasai adalah sikap atau sifat berani. Yang kedua, teman-teman harus mempunyai rasa percaya diri. Be confident, percaya diri. Apa itu Kak percaya diri? Percaya diri adalah teman-teman merasa bahwa teman-teman itu pasti bisa. Teman-teman ngerasa bahwasanya teman-teman itu pasti mampu melaksanakan itu. Elena dan Richard tidak akan mampu berbicara di depan kelas, tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan matematika yang ditugaskan oleh ibu guru manakala si Elena dan Richard ini tidak memiliki sifat percaya diri. Nah, dari 2 hal, dari 5 hal ini harus ada. Yang pertama berani, yang kedua adalah percaya diri. Yang ketiga, teman-teman jika ingin menguasai ilmu public speaking, berbicara di depan umum dengan lancar, dengan enak, nyaman, dan juga bisa mempengaruhi orang lain, teman-teman pasti mau kan berbicara, dengar sama orang lain, berbicara, kemudian dipahami sama orang lain, atau jangan-jangan teman-teman hanya ingin berbicara saja, sana main HP, sana ngobrol, sana makan, sana nggak memperhatikan. Tentu itu hal yang tidak kita inginkan, betul tidak? Nah, kalau betul, berarti teman-teman harus menguasai sikap yang ketiga. Sikap seseorang yang ketiga yaitu apa? Yaitu optimis. Teman-teman harus punya rasa optimis. Apa itu Kak optimis? Optimis itu yakin kepada diri sendiri. Kita kan punya kekuatan. Setiap manusia, setiap seorang yang dilahirkan di muka bumi ini, pasti dia mempunyai kemampuan, pasti dia mempunyai kelebihan, pasti dia mempunyai sebuah keunggulan. Nah, selain kita harus berani, percaya diri, kita juga harus optimis. Kita harus yakin bahwa diri kita ini bisa. Si Elena sama si Richard ini berbicara di depan kelas, maka dia harus mempunyai sikap optimis bahwa dia pasti bisa. Nah, hal yang dilakukan oleh seseorang untuk bisa berbicara dengan lancar di depan umum, terutama di depan kelas, dan juga bisa mempengaruhi orang lain, seseorang itu harus punya sifat yang keempat atau ciri yang keempat, yaitu terbuka. Maksudnya gimana Kak terbuka? Maksudnya adalah ketika seseorang itu diberikan saran, seseorang itu diberikan masukan oleh orang lain, atau diberikan semacam kritikan oleh orang lain, dia menerima dengan lapang dada. Ada kan teman kita yang kalau kita kasih masukan, teman kita yang kalau kita kasih kritikan dia marah, dia nggak enak, atau dia langsung merasa acuh tak acuh. Nah, ada kan seperti itu. Nah, teman-teman tidak boleh meniru sikap jelek seperti itu. Jadi satu, teman-teman harus mempunyai jiwa atau sikap berani. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, optimis atau yakin kalian pasti bisa. Yang keempat, kalian harus terbuka. Sikap manusia ini identik dengan kesalahan. Sikap manusia sering sekali kita melakukan sebuah kekhilafan. Sering sekali kita melakukan sebuah kesalahan kecil yang mungkin diri kita sendiri tidak mengetahuinya, diri kita sendiri tidak memahaminya. Itu wajar teman-teman. Jadi Kak Alif ingin agar kalian, khusus bagi kalian peserta LDKS SMP Bina
Bangsa Surabaya tahun 2020 spesial buat kalian. Kalian ingin agar kalian mempunyai sikap terbuka atas pendapat, masukan, kritikan orang lain. Kalian terima saja dengan lapang dada. Nah, ini merupakan ciri seseorang bisa menguasai ilmu public speaking. Nah, ada satu hal lagi, melengkapi 5 hal. Ya, teman-teman harus menguasai satu sifat lagi, yaitu progresif. Apakah itu progresif? Teman-teman harus punya inovasi. Teman-teman harus punya wawasan yang luas, wawasan ke depan. Teman-teman mau jadi apa sih? Oh kak, saya mau jadi pilot. Maka teman-teman harus progresif. Teman-teman harus mempunyai harapan-harapan atau mau belajar menuju sebuah cita-cita yang teman-teman harapkan. Kalau teman-teman mau jadi pilot, maka teman-teman harus sungguh-sungguh dalam belajar. Ingat, pilot tidak tercipta, pilot tidak mungkin terwujud dengan kemalasan, tapi pilot bisa terwujud dengan kerja keras dan belajar yang sungguh-sungguh. Elena misalkan, ingin jadi apa Elena? Ingin jadi dokter. Saya katakan, dokter tidak akan bisa terwujud manakala dengan malas-malasan, tetapi dokter bisa terwujud manakala dengan kesungguhan dan usaha belajar yang keras. Jadi, public speaking atau cara berbicara di depan umum dengan baik dan benar, dan kita bisa mempengaruhi orang yang kita ajak bicara untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ada 5 hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah berani, yang kedua adalah percaya diri, yang ketiga adalah optimis atau yakin, yang keempat terbuka, yang kelima berwawasan progresif. Baik teman-teman sekalian, peserta LDKS SMP Bina Bangsa Surabaya tahun 2020, saya tunggu kalian. Saya tunggu teman-teman semua menjadi generasi penakluk masa depan, generasi pimpinan masa depan. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir. Kak, saya orangnya pemalu. Kak, saya orangnya nggak suka kalau disuruh maju ke depan panggung. Saya orangnya nggak suka, Kak. Tetapi itu hal yang harus diakui, bahwa teman-teman adalah calon pemimpin. Teman-teman adalah calon orang-orang hebat. Jadi ilmu public speaking ini harus benar-benar dikuasai. Setuju? Nah, kalian akan cek. Ketika kalian siap untuk maju ke depan kelas, mempraktekkan ilmu public speaking yang 5, maka kalian jamin kalian adalah orang-orang yang hebat. Kalian adalah orang-orang yang terpercaya, dan kalian bilang luar biasa, sempurna. Oke? Jadi dari Kak saya ulangi lagi, ada 5 prinsip, ada 5 hal yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin menguasai ilmu public speaking. Yang pertama adalah berani. Oke. Yang kedua, percaya diri. Oke. Yang ketiga, optimis. Yang keempat, terbuka. Dan yang kelima, mempunyai wawasan yang progresif atau maju. Jangan pernah gentar, jangan pernah merasa risau, jangan pernah merasa dilecehkan, dihina, atau nggak dianggap oleh siapapun, karena kalian adalah pemimpin masa depan bangsa, karena kalian berharapan bangsa, dan karena kalian adalah penakluk masa depan. Oke? Nah, jadi apa sih Kak fungsi dari ilmu public speaking ini? Anda tanya, apa sih Kak tujuan mempelajari ilmu public speaking? Apa tujuannya? Yang pertama, teman-teman bisa berbicara di depan umum dan bisa mempengaruhi orang lain. Tidak semua loh teman-teman, orang yang mau berbicara di depan umum itu apa aja namanya? Berbicara di depan umum, contohnya adalah yang pertama pidato, yang kedua ceramah, mungkin ya. Yang ketiga, teman-teman diminta untuk menyampaikan sesuatu. Biasanya ini adalah ketua kelas, diminta oleh Bapak Ibu guru untuk menyampaikan sesuatu di depan kelas. Misalkan, Richard, tolong sampaikan bahwa saya ada tugas bahasa Indonesia halaman sekian, poin sekian dikerjakan dan dikumpulkan di hari sekian.
Nah, ketua kelas harus mempunyai ilmu public speaking. Jika dia ingin menyampaikan, ingin berbicara di depan kelas sehingga bisa mempengaruhi teman-temannya untuk mengerjakan. Ada kan? Ketika ada seseorang berbicara di depan kelas, kemudian teman-teman yang lain ini nggak mendengarkan, teman-teman yang lain ini nggak mau memperhatikan dan cuek, serta teman-teman yang lain ini acuh tak acuh. Makanya teman-teman harus menguasai public speaking. Satu, untuk apa ilmu public speaking? Yang pertama adalah untuk mempengaruhi orang lain supaya mengerjakan apa yang kita inginkan. Yang kedua, public speaking menjadikan kita sebagai pribadi yang unggul. Ilmu public speaking menjadikan kita seseorang yang mempunyai kemampuan lebih daripada orang lain. Senang enggak ketika dipuji orang? Senang enggak ketika dimintai tolong sama guru? Senang enggak ketika teman-teman mendapatkan nilai bagus? Senang enggak ketika teman-teman mendapatkan sanjungan, penghargaan, dan ucapan yang luar biasa dari Bapak Ibu guru? Tentu senang bukan? Makanya ilmu public speaking menjadikan kita pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang luar biasa. Yang ketiga, fungsi daripada public speaking adalah untuk apa? Tentunya agar kita di masa depan menjadi orang yang sukses. Karena orang yang punya ilmu public speaking ini jarang. 5 hal yang harus teman-teman lakukan. Ya, yang pertama tadi apa? Masih ingat? Berani. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, optimis. Yang keempat, apa? Terbuka. Dan yang kelima adalah mempunyai wawasan yang progresif atau wawasan yang maju. Fungsinya ada 3. Oke, yang pertama bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang kita inginkan. Yang kedua, menjadi pribadi unggul dan pilihan. Yang ketiga, menjadikan kita orang yang sukses di masa depan. Mungkin itu yang bisa Kak Adik sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jadi teman-teman, saya harapkan tetap belajar, tetap fokus, dan jangan cepat menyerah. Oke, sukses sendiri itu biasa, tapi sukses bersama-sama itu luar biasa. Akhir kata dari Kak Adik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalian semua adalah sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.